Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah mungkin Anda merasakan ada seseorang yang mendekati Anda atau ingin menjadi teman Anda, tetapi karena motivasinya cuma butuh Anda saja, dan sesudah kebutuhan itu terpenuhi, dia menjauh dari Anda? Ya, Anda dimanfaatkan oleh seseorang, dan itu tidak menyenangkan, bukan? Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan pun tidak ingin untuk di dalam hubungan pribadinya kita memanfaatkan Tuhan. Tapi ada banyak kadang orang itu memanfaatkan Tuhan. Nah, saat ini kita ingin belajar dari seorang yang namanya Yosia. Sekalipun Yosia lahir dari keturunan Raja Amon yang tidak takut akan Tuhan, namun perilakunya tidak seperti ayahnya. Ia mengikuti teladan bapa leluhurnya, yaitu Daud. Di dalam 2 Tawarik 34 ayat 3 dikatakan, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Nah, saat Yosia masih berumur 16 tahun, dia itu mulai mencari Tuhan. Dan inilah hebatnya, tidak dituliskan ada sesuatu yang menjadi pendorong Yosia untuk mencari Tuhan. Tidak ada perang yang sedang terjadi, tidak ada masalah pribadi, tidak ada kelaparan di sana. Tapi dia mulai mencari Tuhan hanya karena Tuhan bagi dia itu memang layak untuk dicari. Jadi saat ini izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah saat ini Anda mencari Tuhan itu seperti Yosia, hanya karena memang ingin mengenal pribadinya, atau kadang kita mencari Tuhan cuma untuk memanfaatkan Tuhan? Nah, saat ini kita akan belajar ciri saat kita itu mencari Tuhan karena kita ingin memanfaatkannya. Seringkali karena kita itu terjebak dalam kebiasaan mencari Tuhan karena ingin mendapatkan keuntungan darinya. Nah, inilah ciri yang bisa kita ketahui kalau ternyata mungkin kita sedang memanfaatkan Tuhan. Yang pertama, kita mencari Dia karena kita sedang butuh sesuatu. Nah, saat ini apakah keinginan kita itu mengendalikan kehidupan doa kita? Jadi kita berdoa karena kita mungkin menginginkan pekerjaan baru, menginginkan masuk universitas tertentu, atau mungkin kita membuka ayat-ayat Alkitab dan mencari topik yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kita menjadikan dasar ayat-ayat itu untuk mengklopkan dengan kebutuhan kita. Nah, memang Tuhan mengatakan kepada kita untuk meminta apa saja dan kita bisa mengajukan permohonan kita kepadanya. Tetapi jika kita hanya mencari Dia saat kita membutuhkan sesuatu saja, maka harusnya kita bertanya dalam diri kita, apakah kita itu benar-benar peduli dan ingin mengenal Tuhan, atau hanya karena kita ingin memanfaatkan Dia, Bapak Ibu Saudara? Nah, mari kita cek dalam hidup ini. Apakah kita beneran mencari Dia karena sedang butuh saja, atau kita mencari Dia karena kita menginginkan pribadinya? Nah, yang kedua, cirinya adalah kita hanya mencari Tuhan saat situasi buruk. Apakah saat ini kita berdoa saat-saat mungkin kita butuh uang? Atau kita mulai membaca Alkitab saat mungkin kita patah hati, kita sedang hancur hidup kita? Nah, tentu saja memang itu bukanlah hal yang salah. Memang Tuhanlah tempat pelarian kita saat kita di kondisi yang sulit dan kita di dalam kesusahan. Tapi apakah kita masih datang padanya saat semuanya sudah diatasi atau semuanya kondisi sudah baik-baik saja? Seharusnya kita tidak boleh lupa kepada Tuhan saat mungkin masalah hidup kita, saat situasi yang buruk kita sudah menjadi baik,
kita tetap harus mencari Dia. Karena kalau kita mencari Dia cuma pada waktu situasi sedang buruk, itu kita sedang memanfaatkan Tuhan. Nah, lalu bagaimana seharusnya kita itu mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Kita mau lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19-22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam mencari Tuhan itu kita harus dengan hati nurani yang murni. Nah, jika kita saat ini ternyata motivasi kita mencari Tuhan untuk keuntungan-keuntungan pribadi kita, mari kita bertobat dan kita mencari Tuhan itu dengan hati yang murni seperti Yosia mencari Tuhan. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa kita lakukan bersama. Yang pertama, berdoa. Berdoalah untuk hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kecenderungan hati manusia itu egois. Jadi kita berdoa minta kepada Tuhan agar kita memiliki hati yang tulus dan murni, yang rindu di dalam mencari dan mengenal Dia. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah bertobat, mengakui kecenderungan kita kadang mencari Tuhan hanya karena berkat-berkat-Nya. Mintalah anugerah Tuhan agar kita bisa merubah kebiasaan-kebiasaan lama dan membangun kebiasaan baru untuk mencari Tuhan karena rindu untuk mengenal Dia, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, kita harus proaktif. Jika sebelumnya kita reaktif, yaitu mencari Tuhan saat ada masalah, mari mencari Tuhan saat ini sebagai sebuah gaya hidup. Sama seperti kita bergaul dengan seseorang sahabat, milikilah waktu-waktu khusus untuk berdoa dan membaca firman setiap harinya. Nah, Yesus berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Yohanes 15 ayat 15. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi seorang sahabat yang baik bagi Tuhan. Jangan hanya datang pada saat kita butuh, tapi milikilah waktu-waktu yang intim di mana kita bisa berbagi dengan Dia. Kita bisa mendengarkan isi hati dan kerinduannya, dan kita saling komunikasi bukan karena kebutuhan, tetapi karena kerinduan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.